Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elisa Listina Putri. Di video kali ini kita akan membahas tentang Samba server. Nah, di sini terdapat judul-judul pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada konfigurasi Samba read only, yang kedua ada mengakses Samba share dari Ubuntu client dan lain-lain. Nah, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu konfigurasi Samba read only. Nah, sebelum ke prakteknya, di video sebelumnya kita sempat mengkonfigurasi tentang NFS server ya. Dan sekarang kita akan melakukannya pada Samba. Seperti yang teman-teman ketahui, NFS itu adalah merupakan singkatan standar for Linux file sharing, yang mana itu digunakan untuk transaksi ataupun menukar data antara Linux ke Linux. Sedangkan Samba itu ada standar for Windows file sharing. Jika terdapat file server berbentuk atau berbasis Linux dan kliennya adalah Windows, maka Windows tersebut ataupun Linux tersebut harus memiliki software ataupun tools yang bernama Samba. Jadi untuk kali ini kita akan menginstal Samba server di Ubuntu server ya. Jika di lab sebelumnya kita menginstal NFS pada Debian server atau server 1, sekarang kita akan menginstal server 2 sebagai file server dengan menggunakan Samba. Yang mana untuk kliennya kita tidak akan menggunakan Windows OS, tapi kita akan tetap menggunakannya, yaitu Ubuntu client ya. Karena kita hanya akan mempraktekkan konfigurasinya. Yang terpenting adalah pembelajaran terhadap konfigurasinya ya teman-teman. Maka di sini saya sudah siapkan, yaitu Debian router, Ubuntu server dan juga Ubuntu client. Jadi untuk kali ini kita tidak akan main pada Debian router dan juga server Debian. Kita tidak akan condong ke sana. Namun kita akan melakukan konfigurasi file sharing terhadap Ubuntu server dan juga Ubuntu client. Nah, sekarang kita ke Ubuntu server. Pertama-tama adalah kita harus menginstal terlebih dahulu Samba pada Ubuntu server. Teman-teman jangan lupa, teman-teman harus bisa ping ke google.com. Kita ping. Nah, ini bisa ya teman-teman. Oke, kita Ctrl L. Nah, di sini kita ketikkan sudo apt install Samba. Kita enter. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman tinggal Y saja. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai 100%. Oke. Oke. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah selesai teman-teman. Lalu yang kedua, kita akan melakukan sharing folder dengan Samba pada Ubuntu server ini ya. Yang mana saya akan masuk terlebih dahulu ke root. Ini sudah ya teman-teman. Saya sudah masuk ke root. Saya lupa ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin membuat directory yang akan saya share ke Ubuntu client ini yang bernama Samba 10. Jangan lupa memakai slash ya. Seperti ini teman-teman. Karena kita akan akan membuatnya itu pada directory root, yaitu slash. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini nanti dia akan muncul di sini ya teman-teman. Kita buat directory-nya, yaitu mkdir /samba 10. Oke, kita slash. Nah, kita cari apakah ada. Nah, ada ya di bawah run. Nah, kita langsung saja ke yang langkah selanjutnya adalah kita harus mengkonfigurasi directory tersebut, yang mana akan kita konfigurasi dan akan kita share ya, yaitu pada nano /etc /samba /smb.conf. Kita enter. Nah,
sangat banyak konfigurasi atau template yang disediakan oleh Samba, yang mana kita tidak akan menggunakan salah satunya. Kita akan menggunakan salah satunya, jadi kita hanya akan melakukan file sharing terhadap direktori yang sudah kita buat, yaitu sama 10 pada paling bawah sini. Oke, pertama-tama kita harus buka kurung kotak ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan Samba 10, lalu tutup kurung. Nah, kita enter, lalu kita tab ya teman-teman. Oke, kita ketikkan vet. Jadi untuk penamaan Samba 10 itu tidak harus sama ya teman-teman. Di sini juga bisa misalnya Samba share, Samba 20 itu bebas ya teman-teman. Jadi ini kita akan sesuaikan dengan nama direktorinya yang akan kita share. Nah, yang berada pada vet. Nah, karena saya ingin meng-share direktori yang bernama Samba 10, maka di sini untuk petnya saya gunakan Samba 10. Nah, jadi kita Samba 10, lalu kita lagi. Nah, lalu kita read only ya teman-teman. Read only nya kita yes ya teman-teman. Nah, karena yang mana ini mengartikan bahwa direktori sama 10 itu hanya bisa di read only ya teman-teman. Lalu untuk GUES nya itu only ya teman-teman, kita yes. Jadi GUES ini itu adalah siapa saja bisa melakukan akses terhadap file ataupun direktori ini ya teman-teman, yaitu direktori sama 10. Kita Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, selanjutnya kita lakukan restart pada SMBD ya teman-teman. Kita sistem ctl restart SMBD, kita enter. Oke, berhasil. Mungkin untuk pembahasan kali ini itu saja ya teman-teman. Jadi pada next pembahasan kita akan melakukan pengaksesan file melalui Ubuntu klien di sini ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengakses Samba share dari Ubuntu klien, yang mana sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi file sharing pada Ubuntu server. Kalau saya sendiri, direktori yang saya share itu bernama Samba 10, yang mana sekarang akan kita akses melalui klien Ubuntu. Oke, langsung saja di sini kita pastikan bahwa Ubuntu klien bisa ping ke server Ubuntu, yaitu. Nah, ini bisa ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk mengakses file ataupun direktori yang bernama Samba 10 ini ya, yang mana sudah kita konfigurasi untuk di-share di sini ya. Dan caranya adalah teman-teman bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan GUI atau tampilan melalui file di sini, ataupun CLI. Dan untuk tampilan di sini saya praktekkan terlebih dahulu ya. Sebelum kita pergi ke CLI, di sini teman-teman tinggal di sini teman-teman tinggal Ctrl L. Nah, oke. Lalu ketikkan smd ketik 2 lalu slash 2 klik, lalu masukkan IP dari Ubuntu servernya ya teman-teman. Oke, kita enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Di sini terdapat direktori yang sudah kita share, yaitu sama 10. Kita klik. Nah, kita lihat di sini. Maka di sini kita akan connect ke as anonymous. Kenapa kita menggunakan anonymous dan kenapa tidak pakai register user? Karena kita tidak mendefinisikan user atau apapun pada konfigurasi direktori sama 10 ini. Yang mana ketika kita konfigurasi file sharing di sini sama 10 ini, kita untuk GUIS only-nya itu yes. Yang mana siapa saja bisa connect ataupun bisa mengaksesnya, kecuali kita GUIS only-nya no ya. Lalu kita mendefinisikan user tertentu saja yang bisa mengakses file sama 10 seperti itu ya teman-teman. Nah, karena di sini kita tidak ada kriteria ataupun definisi user apapun yang hanya bisa mengakses file, maka di sini kita bisa connect as anonymous. Kita connect. Oke, nah di sini folder is empty ya, karena memang belum ada folder apapun. Lalu di sini kita langsung saja coba untuk menggunakan CLI. Di sini caranya agak berbeda ya teman-teman, karena kita harus menginstal suatu tools, yaitu SMB client ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman tinggal install SMB client ya teman-teman dengan sudo apt install SMB client seperti ini teman-teman. Kita enter. Oke.
Nah, di sini kita yes. Oke, di sini file aja teman-teman. Di sini kita update terlebih dahulu dengan sudo apt update. Oke. Kita tunggu. Oke, ini sudah selesai. Kita install lagi. Kita yes. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, tidak ada file dia teman-teman. Dan selesai ya teman-teman. Oke, lalu kita bisa melihat directory apa sih yang di-share oleh Ubuntu server. Ini dengan smb client with L besar, lalu IP dari Ubuntu servernya. Nah, kita enter. Nah, di sini masukkan password rootnya. Enter. Oke. Nah, dan ini terdapat share name ataupun penamaan share apa saja yang sudah di-share oleh Ubuntu server. Karena di Ubuntu server ini saya men-share folder dengan penamaan share name-nya, yaitu sama 10 ya. Di sini tertampil semuanya, yaitu Samba 10. Oke, berarti berhasil file sharingnya ya teman-teman, dan share name-nya sudah tertampil. Sekarang kita coba akses melalui CLI. Yang pertama adalah kita harus install dulu Chiefs, yaitu sudo apt install chief strip utils. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kita tunggu user kita keluar ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita akan melakukan mounting, yang mana kita harus membuat directory terlebih dahulu di Ubuntu desktop ini. Yang mana directory yang kita buat ini itu digunakan sebagai wadah untuk seluruh file yang di-share oleh Ubuntu server. Jadi, contohnya saya mengemon directory yang bernama Samba 10 ini ke directory folder 10 di Ubuntu desktop ini misalnya. Maka seluruh file yang ada pada Samba 10 ini akan masuk ke dalam directory folder 10 di Ubuntu desktop. Jadi di sini saya akan mencoba dulu mkdir /folder 10. Oke. Kita enter. Nah, sekarang kita lakukan mounting dengan mount/2 kali, yaitu lalu masukkan IP dari Ubuntu servernya. Nah, lalu karena saya ingin mengambil folder yang berada pada name share, itu Samba 10, lalu Samba strip 10 ya teman-teman. Nah, di sini ini lalu Samba strip 10 ini kita ingin dimount ke directory apa? Karena saya ingin ke folder 10, maka di sini slash folder 10. Oke, kita enter. Kita masukkan password dari Ubuntu servernya. Oke, di sini berhasil. Nah, kita ls folder 10. Nah, di sini kosong ya teman-teman, belum ada apa-apa memang karena kosong. Ini di sini kita akan coba untuk touch pada directory Samba 10 ini atau untuk file. Nah, kita ke Ubuntu server. Nah, di sini teman-teman tinggal touch Samba 10, lalu masukkan
contoh filenya itu tes samba.txt. Kita enter. Nah, di sini ke Ubuntu klien lagi. Oke. Nah, di sini kita akan di sini kita akan ls lagi. Apakah ada? Mungkin ini stripnya bukan strip ya teman-teman. Kita enter. Oke, kita ls. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Maaf ya tadi pakai strip ya teman-teman. Pas ngemonnya berhasil ya teman-teman. Di sini sudah tertampil tes samba.txt. Sekarang kita akan coba untuk mengedit tes samba ini dengan nano/folder 10. nano/folder 10, lalu tes samba.txt. Oke, kita enter. Nah, di sini terdapat error waiting log file. Di sini terdapat error waiting log file /folder 10/.tes samba permission denied. Nah, karena di sini kita melakukan konfigurasi file sharingnya itu dengan read only-nya itu yes, yang mana kita hanya bisa melihat ataupun membaca. Jadi kita tidak bisa melakukan write ataupun execute. Jadi kita hanya bisa melakukan penglihatan pada foldernya saja. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengakses Samba share dari Ubuntu klien. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengkonfigurasi Samba read write. Yang mana pada pembahasan sebelumnya kita telah mengakses Samba share pada Ubuntu klien, sehingga kita sudah bisa mendapatkan akses file yang di-share oleh Ubuntu server. Tetapi kita hanya bisa melihatnya saja atau kita hanya bisa read, karena akses yang diberikan adalah read only. Pada pembahasan kali ini kita akan coba untuk membuat direktorinya, yang mana pada direktori tersebut hanya bisa diakses oleh user tertentu, dan kita bisa melakukan write pada direktori tersebut. Oke, langsung saja di sini pada Ubuntu server dan juga Ubuntu klien. Oke, jadi di sini kita akan coba mengkonfigurasi Samba read write. Yang pertama kita harus membuat direktori baru. Di sini untuk contohnya nah, di sini untuk contohnya itu Samba 20 ya teman-teman. Di sini kita mkdir Samba 20 ya teman-teman. Nah, kita enter, lalu kita masuk ke nano/etc samba.smb.conf. Kita akan mengkonfigurasinya pada nano tersebut. Kita nano. Nah, oke. Di sini kita ke paling bawah. Nah, di sini teman-teman tinggal bisa ketikkan Samba 20, lalu tutup kurung, kita enter, lalu tab. Untuk pathnya, fetnya itu di sini, yaitu Samba 20. Nah, di sini read only-nya itu no ya teman-teman. Oke. Nah, kita Ctrl X, Y, dan enter, lalu kita restart SMBD. Kita enter, udah. Nah, di sini untuk read only-nya itu no, karena kita ingin membuat directory ini tidak hanya dilakukan atau tidak hanya diakses untuk read only saja, atau tidak hanya bisa diakses sebagai read, tapi kita akan write ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat user, yang mana user tersebut nantinya akan digunakan untuk klien untuk mengakses file yang ada pada Samba 20 ini. Sehingga nantinya ketika Ubuntu klien ingin mengakses file ini atau directory ini, maka Ubuntu klien harus memasukkan autentikasi ataupun user yang sudah dibuatkan. Di sini kita bisa menggunakan perintah user add, lalu masukkan usernya, yaitu Alisa 1. Kita enter. Nah, teman-teman tinggal SMB password, kita buat passwordnya ya teman-teman. SMB password min a Alisa 2. Kita masukkan passwordnya itu 123 saja. Kita enter file. Oke. Password min a Alisa 1 ya teman-teman, maaf ya. Kita enter, kita masukkan password.
Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita langsung ke Ubuntu desktopnya ya teman-teman. Nah, kita langsung ke Ubuntu desktopnya ya teman-teman. Oke. Di sini teman-teman masuk ke file, lalu Ctrl W, Ctrl L maksudnya. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan smb.2/1 dan IP Ubuntu server. Kita enter. Nah, di sini terdapat Samba 20. Nah, kita lihat pada Samba 20. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan anonimus ya teman-teman. Karena untuk konfigurasinya kita tidak melakukan konfigurasi untuk GUIS only yes. Yang mana GUIS only yes itu digunakan untuk siapa saja bisa mengakses directory tersebut. Namun karena tidak ada, maka kita harus melakukan siapa saja bisa mengakses directory tersebut. Namun karena tidak ada, maka kita harus melakukannya dengan autentikasinya. Saya akan coba dulu anonymous. Kita akan coba dulu anonymous ya, kita connect. Nah, ini tidak bisa teman-teman, atau tidak mau ya. Sekarang kita coba dengan register user. Nah, ini berhasil ya teman-teman, atau kita bisa menggunakannya, yaitu dengan nama user Alisa1, lalu passwordnya 123. Nah, di sini kita connect. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Di sini terdapat folder is empty karena memang belum ada file apapun. Nah, karena kita melakukan read only-nya adalah no, sehingga seharusnya kita bisa dong untuk melakukan edit ataupun penambahan file pada directory-nya. Kalau begitu kita akan coba ya. Di sini kita new folder. Di sini kita ketikkan new 1. Lalu kita create. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, karena maka dia akan ke error atau file creating directory new 1 karena permission denied ya teman-teman. Loh, kenapa kita permission denied sedangkan kita read only-nya itu sudah no ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dengan ls-l di Ubuntu servernya, ls-l. Nah, di sini pada sama 20, di sini kita ls/. Nah, di sini kita lihat pada Samba 20. Nah, itu untuk akses siapa sajanya atau other-nya itu tidak diberikan akses untuk write ya teman-teman, yang mana dia hanya memberikan akses write pada root saja, sehingga GUIS ataupun user itu tidak bisa lakukan write ataupun execute. Dan ini kita bisa melakukannya dengan mengubah permissionnya dengan chmod 777 pada Samba 20. Oke, kita enter. Nah, yang mana itu akan membuat full access pada directory server tersebut. Nah, teman-teman bisa ulangi pada video sebelumnya, yaitu accessing file. Di situ sudah dapat penjelasan kenapa harus 77 ya. Ini saya enter ya, sudah. Kita lihat di ls min l/. Nah, kita lihat pada Samba 20. Nah, di sini rootnya itu sudah bisa diakses ya teman-teman, atau sudah semuanya berhasil. Nah, kita di sini kita lakukan lagi. Kita nail 1, kita create. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Di sini sudah bisa ya. Sekarang kita sudah mendapatkan akses ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengedit ataupun mengemon melalui CLI, karena kita baru saja melakukannya atau mengaksesnya melalui GUI ya teman-teman. Jadi di sini terdapat config-nya atau perintahnya. Lalu kita harus masukkan autentikasinya. Nah, di sini di Ubuntu server. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengedit ataupun mengemon melalui CLI, karena kita baru saja melakukannya atau mengaksesnya melalui GUI ya teman-teman. Jadi di sini kita buat terlebih dahulu direktorinya itu misal folder 20 ya teman-teman.
kita enter. Selanjutnya yaitu kita mengemon. Sekarang kita mengemon yaitu dengan mon min o, lalu masukkan user autentikasinya, masukkan username-nya yaitu Alisa 1. Nah, lalu kita IP itu //10.10.3, lalu /samba 20, lalu kita letakkan pada folder 20. Kita enter. Nah, di sini mau invite option. Oh, oke, di sini salah. Nah, kita enter. Kita masukkan password. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita ls folder 20. Nah, di sini ada new 1 ya teman-teman. Ini berhasil. Sebelumnya kita sempat membuat file dengan new, lalu sekarang sudah muncul ya. Sekarang kita akan coba untuk touch pada folder 20 ini, atau membuat file baru pada folder 20 dengan touch folder 20. Itu masukkan filenya. Itu di sini saya ingin /samba 20. Oke, /samba.txt, samba20.txt. Kita enter. Oke, sekarang kita ls folder 20. Nah, di sini ada ya teman-teman. Kita coba untuk membuat file dari Ubuntu servernya dengan touch folder 20, lalu example.txt. Kita lihat di sini, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita coba untuk membuat folder 20. Kita coba untuk nano, dan untuk nano kita juga bisa mengedit ya teman-teman. Di sini kita nano /folder 20, lalu ke /samba20.txt. Kita bisa mengedit file tersebut ya. Nah, di sini kita berikan filenya, yaitu contoh 1 saja. Kita Ctrl X, Y, dan enter. Lalu kita cat folder 20 /samba20.txt. Enter. Nah, sudah ada ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk pembahasan yang ketiga, itu konfigurasi Samba read write ya. Kita langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan mengemon Samba permanen. Nah, jika teman-teman ingin melakukan mounting, yaitu konfigurasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang sudah kita lakukan pada pembahasan sebelumnya, maka ini merupakan mount yang tidak permanen, sehingga ketika Ubuntu-nya mati ataupun device ini mati, device kalian mati, maka kita harus melakukan mount secara ulang, karena nantinya dia akan hilang. Nah, caranya agar kita bisa melakukan mount secara permanen, yang mana itu membuat jika Ubuntu desktopnya nyala, mounting akan tetap aktif. Maka akan kita lakukan pada pembahasan ini ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus masuk ke dalam nano. /etc/fstab. Enter. Di sini yang mana kita sudah melakukan konfigurasi NFS mount secara permanen di video sebelumnya.
Lalu kita turun ke paling bawah. Enter. Nah, jadi dia agak berbeda dengan NFS ini. Kita slash 2 kali, lalu masukkan IP-nya, lalu samba, lalu slash samba 10, lalu tab, teman-teman tinggal tab, lalu folder 10, kita tab lagi, tab 2 kali, yaitu chief tab, lalu chief, lalu tab underscore net dev. Lalu jangan lupa untuk sampah 20-nya, yaitu kita slash, lalu masukkan IP dari untuk servernya Google ya, lalu sampai 20 kita tab folder 20, lalu tab lagi chief, kita tab net underscore net dev, lalu jangan lupa mendefinisikan username-nya, itu username, oke, isi kita koma, lalu username, lalu satu, lalu koma, passwordnya itu 123, lalu netdev underscore netdev. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita Ctrl X, Y dan Enter, lalu kita sudah reboot. Oke, sudah, kita reboot. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu fix mount samba permanen. Nah, kita bisa cek pada nano/etc fs tab. Lalu di sini teman-teman tinggal masukkan sebelum net, yaitu password nah gini ya teman-teman, password strip 2 kali itu menandakan bahwa passwordnya adalah kosong, jadi kita tidak melakukan atau menggunakan autentikasi seperti itu ya. Lalu kita Ctrl X, Y dan Enter. Oke, mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.